Mohon maaf, bukannya semua sholat gak bisa dikodok, hanya ibadah puasa yang bisa dikodok. Pernyataan ini timbul mungkin karena beliau pernah mendengar sebuah hadis. Ada hadis riwayat Muslim dari Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, "Kunna nu'maru biqodo'is shaum wala nu'maru biqodo'is sholat." Bahwa kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Konteksnya hadis ini adalah untuk wanita haid dan wanita nifas. Yang mana wanita ketika keluar darah haid atau ketika keluar darah nifas itu haram sholat, haram puasa, juga haram hal yang lain seperti diam di masjid, membaca Al-Quran, memegang hushaf, membawa mushaf, berhubungan suami istri, dan yang lainnya. Nah, bila seorang wanita keluar darah haid, umpamanya pada bulan Ramadan dia keluar darah haid selama 7 hari, otomatis dalam 7 hari ini karena dia sedang keluar darah haid dia kan haram sholat, haram puasa, pasti dia kan meninggalkan sholat dan juga puasa selama 7 hari. Nah, khusus puasa itu dia diperintahkan untuk mengkodoknya sehingga dia wajib kodok puasa 7 hari nanti setelah selesai bulan Ramadan. Adapun sholat yang ditinggalkan selama dia 7 hari keluar darah haid itu tidak perlu dikodok karena memang tidak diperintahkan mengkodok sholat selama masa haid. Nah, jadi konteksnya ini untuk wanita haid dan wanita nifas. Tidak bisa hadis ini dijadikan landasan, oh tak ada tuh perintah mengkodok sholat, ini buktinya ada hadis ini, gak ada perintah kodok sholat. Nah, justru dalil atau hadis yang pakai landasan dalam hukum bahwa adanya kewajiban mengkodok sholat itu ada hadis lain. Hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Mana ma'an sholatin au nasiyaha fayusolliha idza dzakaroha. Barang siapa yang dia ketiduran ya, karena ketiduran dia sehingga meninggalkan sholat atau dia kelupaan karena kelupaannya ini dia meninggalkan sholat, maka sholatlah ketika dia mengingatnya kalau karena lupa, atau sholatlah ketika dia bangun kalau karena tertidur. Nah, dalam mengartikan hadis ini ulama berbeda pendapat. Kalau pendapat ulama salaf ya, ulama generasi salaf, ulama 4 madhab, madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, itu semuanya berpendapat bahwa hadis ini itu bukan hanya menjelaskan kewajiban qodho sholat itu hanya pada orang yang kelupaan dan ketiduran. Bahkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu justru lebih wajib untuk mengkodok sholatnya. Jadi ini yang dipakai adalah kias aulawi. Orang yang meninggalkan sholat karena uzur saja seperti ketiduran dan kelupaan wajib mengkodok, apalagi orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat ya tanpa ada uzur tentu lebih wajib mengkodoknya. Begitu. Nah, sementara ada pendapatnya Ibnu Taimiyah yang mengatakan, oh hadis ini kewajiban kodok sholat itu maksudnya ya khusus untuk orang yang ketiduran dan kelupaan. Adapun orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur itu tak perlu dikodok. Cukup dengan istighfar dan bertaubat gitu. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah pendapatnya melihat pada teksnya saja. Jadi karena yang disebutkan itu adalah ketiduran dan kelupaan, tidak disebutkan meninggalkan sholat yang dengan sengaja, berarti ya kalau meninggalkan sholat dengan sengaja tak perlu dikodok. Nah, ini pendapat yang jumhur yang lebih kuat, apalagi ini pendapat ulama salaf adalah pendapat yang pertama, yang tadi bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat pun wajib mengkodok. Karena apa? Karena yang ketiduran dan kelupaan saja wajib mengkodok sholat, ya apalagi orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Bahkan para ulama berpendapat kalau orang yang meninggalkan sholatnya karena uzur, itu dia ketika meninggalkan sholat gak dosa. Tapi dia tetap punya kewajiban mengkodok sholat. Dan mengkodok sholatnya itu sunnah disegerakan. Adapun orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ketika dia meninggalkan sholat dia mendapatkan dosa karena dia sengaja meninggalkan sholatnya, dan dia wajib mengkodok sholatnya dengan segera. Jadi segeranya ini wajib kalau untuk orang yang meninggalkan sholatnya itu dengan sengaja. Dan tentunya dia harus taubat, harus istighfar. Ya wajib kodok sholat, ya juga tentunya wajib istighfar dan juga wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jelas ya bahwa masalah kodok sholat itu ada dalilnya, ada hadisnya dan hadisnya sahih. Dan ini pendapat para ulama itu dalam menafsiri hadis ini kuat karena yang berpendapat adalah jumhur ulama dan ulama salaf ini yang berpendapat. Kalau misalkan ingin mengambil pendapatnya Ibnu Taimiyah gitu ya, oh saya mau ambilnya pendapat Ibnu Taimiyah, ya silahkan terserah Anda, tapi jangan menyalahkan orang lain yang mengambil pendapat jumhur ulama. Karena sama-sama punya pendapat. Jadi jangan sampai misalkan, orang yang qada sholat itu gak punya dalil, gak punya hadis. Padahal jelas-jelas hadisnya dan hadisnya juga sahih.